Yang terhormat Dewan Juri serta teman-temanku sekalian, inilah penampilan Teater 12.5 Pamali. Kisah ini bermula dari sebuah desa bernama Tugu Jaya. Desa terpencil yang aman, damai, dan tentram. Namun pada suatu malam, nasib sial datang menghantui desa, menciptakan gemuruh pertikaian yang tak berujung. Hingga terbukanya gerbang rahasia yang telah lama ditutup rapat. Ini malingnya sembarangan. Merasakan ada yang tidak dilihat di sini. Ayo nak, sekarang. Ayo teh, tarik nafas, buang kebencian. Mak, kenapa Bayar tidak menangis dan juga tidak bergerak? Ada apa, Mak? Anakku sehat kan, Mak? Anakku selamat kan, Mak? Baik kalian telah meninggal dunia. Mungkin, Mak. Enggak mungkin. Ini masih ada salah. Ada apa ini, Mak? Sabar, Nek. Ini bukan salahmu. Aku nggak perlu minta maaf, Nek. Mak, ini pasti ada yang salah kan, Mak? Sabar, Kang. Ini pasti ada yang salah. Sabar, Kang. Memang ada yang salah. Dan itu pasti diterimlah penyebabnya. Maksud Mak apa? Selama 45 tahun, aku selalu berhasil berurusan dengan orang para itu. Tapi baru kali ini aku gagal. Gagal segagal-gagalnya. Ini pasti ulahmu. Kau telah melanggar hal yang telah kuperintahkan. Kau melanggar pantangannya kan? Enggak, Mak. Aku sudah turuti semua perintah Mak. Supaya yang sekarang juga sudah saya jauhi, Mak. Tapi kenapa masih anakku tidak selamat, Mak? Kau bohong. Tidak mungkin ada asap, tidak ada api. Dan ini tidak mungkin lenyap kalau bukan karena engkau penyebabnya. Apa yang telah kau lakukan? Jujur sekarang padaku. Mak, istriku tidak butuh. Kamu udah hapus menjaganya. Tidak mungkin itu kecolongan, Mak. Jadi menurut kalian aku yang salah. Maaf, Mak nggak bisa melahirkanmu ke dunia. Bahkan untuk mendengar tangisanmu saja, Mak nggak bisa. Sebentar, Kang. Mak, saya harus ngapain ya, Mak? Antar mereka berdua pulang. Emak tidak ingin melihat mereka berdua pulang. Dan kau kubur ari-arinya yang jauh. Anak ini biar emak yang urus. Siap, Mak. Ayo, Kang. Enggak. Enggak. Emak. Itu
Udah, Neng. Kita pulang. Jangan nggak usah ambil. Lain. Nah, bawang lagi deh. Lihat kamu. Kok bisa sakit gini ya, Mas? Gimana? Emangnya nggak ada ya, Mas? Giniin. Lu urus deh. Yang ngomong si Aira. Makanya kalau kamu sakit, sekarang duduk aja dulu. Darahnya lancar lagi. Iya, Pak Dosen. Suaranya. Sepatu apa, Mas? Biar sama aku aja. Makasih, Mas. Maaf ya, aku harus bawa kamu ke situasi kayak gini. Coba aja aku tahu bakal diterapkan dari kamu. Tapi aku yakinnya dari dokter lagi ya. Gak apa-apa, Mas. Setiap kehidupan itu pasti ada pasang surutnya. Yang penting sekarang kita aman. Aku gak tahu gimana sih kita kalau ada di rumah kamu. Mungkin kita jadi gelandangan. Gak apa-apa kok jadi gelandangan. Bahkan terjebak dalam belajar gila sekalipun, asal sama kamu terus, aku rela, Mas. Coba kau lihat. Perkenalkan Pak, saya Irman dan ini Rina. Kami berdua pindah dari Jakarta Pak. Dan kebetulan sekarang Bupati mau ke Sulawesi. Dulu saya bagian dari desa ini, Pak, dan saya mempunyai rumah di sini. Sebelum saya dan ibu saya pergi merantau ke kota. Dan sekarang saya akan kembali menempati rumah ini, rumah peninggalan ibu saya. Mari saya antar. Mari, Pak. Ya ampun, udah lama banget aku di sini, Mas. Terima kasih sudah mengantar kami ya Pak. Sudah berapa bulan teh? 8 bulan, Pak. Jangan begitu teh. Hati-hati. Usia segitu rawan berkurang. Kebetulan desa kami punya paman. Pak Mali namanya. Mohon maaf Pak jika saya menyanggah. Tapi saya rasa segala hal dari dalam tubuh manusia dapat dijelaskan secara medis. Jangan banyak menolak Pak. Kelak sudah tiba di desa ini. Dan jangan sampai anak kalian jadi korban selanjutnya. Nah, jelas. Jangan didengerin. Iya, Mas. Kontrol di belah sana biar sampai. Ya ampun, Mas! Mas! Mas, cepat keluar, Mas! Ada apa Rin? Mas, kok banyak kayak gini, Mas? Astaga, apa ini? Siapa yang melakukan ini? Aku kan tahu, Mas! Saya yang melakukannya. Siapa Anda? Saya Maningsih, dan ini Karyo asisten saya. Kami tidak bermaksud untuk mengganggu kalian, tapi kami perlu melakukan semua ini untuk menjaga kandungan ibu. Maksudnya? Tanah, garam, dan bawang dipercaya dapat menumpas bala yang sedang menanggung ibu hamil. Mohon maaf Mak jika saya menyanggah. Tapi saya rasa tidak ada hubungannya bawang dan garam dan keselamatan janin istri saya. Sistem imun dan pemasung tubuhlah yang dapat menentukan janin ini akan sehat ataupun sakit. Ini adalah ketua desa kami. Bapak dan Ibu sudah termasuk dari bagian desa ini. Maka menjaga kalian tentu sudah menjadi tanggung jawab kami.
Istri saya tidak perlu jaga. Saya suaminya. Saya yang tahu kondisi dia seperti apa. Bapak ini orang baru, tapi laganya sombong sekali. Tahu apa Bapak tentang desa ini? Ibu hamil, kedah serba hati-hati. Lepas perkawinan ending dilanggar. Hayo. Tapi Mas, kadang famali itu ada alasannya, bukan cuma mitos. Jadi, kamu lebih percaya perkataan orang desa itu daripada bukti ilmiah yang jelas. Bukan gitu Mas, aku cuma ngerasa ada sesuatu yang nggak bisa dijelaskan cuma pakai logika Mas. Rin, aku ini mantan dosen. Kamu juga pernah kuliah. Masa kita percaya tahayul? Justru karena kita berpendidikan, sudah seharusnya kita lebih terbuka Mas. Ingat, kita tuh cuma pendatang di desa ini. Sudah seharusnya kita menghargai adat dan budaya yang ada di desa ini. Jadi, kamu ikutan aturan itu? Kalau itu bisa bikin anak kita lahir selamat, kenapa enggak Mas? Oke, kita ikuti apa yang ada di sini. Tapi kalau sampai membahayakan, aku akan tinggal diam, Rin. Iya Mas. Ibu nuker ngandung, temenan di lawang panto. Engke, kasusah dinalahikeun. Ibu nuker ngandung, ulah resep potong buku penting-penting, pamali. Ibu nuker ngandung oge, ulah resep penting-penting, sok ayah menuturkeun. Mengandung sedang nganggukeun nyangga penting sate acan sare jeung sadia sasajen di deket lawang panto sangkan nu buru-buru teu tiasa asup. Ibu nu keur ngandung teu meunang sare bareng boneka teh biasa jantan tempat sigana roh. Iwang jumaah mun ngadenge suara budak leutik ulah sare kedah tetep. Mas! Cukup, Rin. Ini sudah kelewatan. Lagian, aturan mana sih yang larang ibu hamil gak boleh tidur sebelum suara anak kecil hilang? Tapi aku takut, Mas. Aku takut. Gak usah takut, Rin. Permisi. Ada apa ini? Maaf mengganggu Pak. Kedatangan kami ke sini ingin menjemput Mbak Rina untuk melaksanakan upacara ruatan dan Mbak Rina harus bermalam di rumah saya. Maaf, tapi saya tidak mengizinkan istri saya ikut dengan Anda. Tolong patuh Pak, ini aturan. Jangan banyak menolak. Saya bilang tidak. Saya sudah cukup dengan jalan di desa ini. Saya curiga ada yang Anda sembunyikan. Sudah benar. Aku mau dibawa saya, Mas. Pamali, gua mau sama orang tua. Mas, aku gak mau. Mas, aku gak mau. Ibu punten di atas nganggo tripod. Sekedap ibu. Ini kan gerak-gerak. Sanis ibu ya atas nganggo tripod. Gelap karena lagi di sini guys. Kelihatan semua. Maaf.
porongnya kosong. Nini porongnya kosong. Pangosongkeun jalan aing. Aki jual jawil. Nini jual jawil. Tongan jawil anak aing. Jawil metu hayam hidang. Teh, ayo minum teh. Gak mau. Apa-apaan ini, Mbak? Anda memaksa saya untuk darah ayam. Darah ayam itu penuh dengan bakteri. Lagi-lagi kau merusak aturan di desa ini. Saya menghormati adat yang ada di desa ini. Saya bahkan mengikuti pamali yang tidak masuk akal itu. Tapi kalau Anda mengirim kami ke jalan yang musyrik, saya tidak akan tinggal diam. Saya tahu saya telah berbuat kericuan di desa ini. Maka dari itu, saya pergi dari sini. Tidak, Mana Mas? tidak. Anak itu harus lahir di desa ini. Kalian tidak boleh pergi dari sini. Woi, jangan woi. Maju, Pak. Sudah, Pak. Saya tahu Pak merasa bersalah atas kehilangan puluhan tahun lalu. Saya tahu Pak merasa berdosa dan ingin memperbaikinya. Tapi Dosa apa, saya Mama? berlebihan. Dosa apa, Pak? Dosa apa maksudmu? Tahu apa kau tentang hidupku? Dan tahu apa kau tentang desa ini? Saya tahu kan tentang masa lalu, Mbak. Dan apa yang telah Mbak lalui? Kau itu hanya bocah ingusan. Masa laluku yang mana yang kau ketahui? Sekarang saya tengah mengandung. Dan 47 tahun yang lalu, Mbak juga merasakannya. Ternyata rahasiaku telah bocor. Aku rasa tidak ada lagi yang harus aku tutup-tutupi. 47 tahun yang lalu, aku telah berbuat kesalahan yang berujung pada dosa yang tak termaafkan. Kembalikan dia ke alamnya. Dia bukan aku, dia berbeda. Tidak bisa sih. Dia menolak pergi. Lagi pula kau ini mencari penyakit. Memanggil anak yang sudah pendidik. Kau mengertilah, seorang ibu pasti selalu ingin melihat anaknya. Aku sudah mengandung 9 bulan, lalu anakku meninggal begitu saja. Siapa yang terima? Bisa lagi. Ki, aku mohon. Dia sudah mulai memburu ibu hamil di desa ini. Dia ingin selalu teman. Dia ingin seluruh ibu hamil nasib seperti aku. Dia ingin seluruh bayi meninggal. Bayi itu, dia sudah menjelma menjadi iblis mangsa. Benar, dia bukan anakku lagi. Tapi dia tidak mau pergi. Dan bisa kau lakukan hanya melindungi seluruh ibu hamil dengan ritual penolak bala. Dan kau sih harus menyerahkan semua itu. Tapi bagaimana kalau warga mengira aku musyrik? Desa ini masih memegang petua leluhur. Katakan saja kepada mereka bahwa ini adalah ritual turun-temurun dari nenek moyang. Maka dari itu warga akan percaya. Baiklah Ki, aku saya ikuti. Kau benar-benar sudah berdosa sih. Kau sudah terjerumus semakin dalam. Semoga dalih pamaliku itu tidak ketahuan. Matilah kau menyebar kemusyrikan. Ayo ikut. Ki, tunggu. Sejak saat itu, aku mengabdikan diriku sebagai dukun beranak untuk menebus dosaku pada anakku yang tak sempat lahir dan melindungi warga dari kejaran iblis. Tapi caramu salah nih sih. Kau mengotori semua kebudayaan yang tak bersalah ini dan kemusyrikan. Aku tahu aku telah bersalah, tapi aku berusaha menebus rasa penyesalanku, menebus dosa pada warga desa ini, dan aku bertanggung jawab atas bala yang terjadi dan tak akan kubiarkan terjadi lagi. Menebus dosa dan dosa. Ningsih, kau telah menyerukan kesesatan berlindung di balik kata pamali. Saya rasa tidak ada lagi alasan untuk kami berada di desa ini lagi. Kami pergi dari sini. Apa maksudnya, Mak? Jadi, selama ini emak yang menyebarkan selama ini kamu percaya sama emak, tapi emak yang menyebarkan kutukan di desa ini. Dasar musyrik! Nanti kau bilang seperti itu. Bajingan! Tinggalkan kita lagi kalian! Kurang ajar kalian!
belenggu yang kuat. Hanya kejujuranlah yang mampu mengakhiri semuanya. Kebudayaan kembali mendapat tempat yang seharusnya tanpa campur tangan klinik. Pamali, berdebah klinik. Pamali. Sekian penampilan dari kami. Kami dari kelas 12.5 mengucapkan terima kasih. Sama aku mau. Kelihatan semua sumpah. Nggak kelihatan.